Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim. Wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-40 ya, daripada kita Antum Certu Tauhid ini. Setelah yang lalu kita pasal apa, Ustaz? Masalah bahasanya ad-du'a yanfa wa afkitan lil auliya, apa namanya? Karomah, dan bagaimana pendapat Abi Ishaq al-Isroyini, pendapat Falasifah, pendapat Al-Baqillani, pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah. Waqat alimna ya, ini waqat alimna. Apa ya? Ini saya jelaskan hanya beberapa basic daripada masail karomah. Yakni kalau Anda tengok di kitab-kitab kalam yang lebih tinggi, di situ akan ada adillah dan ta'amuk yang lebih tentang penjelasan bagaimana waqa'atil karomah, bagaimana pendapat pendapat falasifah, dan pendapatnya itu tambani ala ayyi madzhab. Pas cuma memang level ini hanya hanya sampai sini saja, dan ini wallahu alam kalau Indah Syekh Said masih belum masuk lagi ilmu kalam. Ini masih ini masih dalam ilmu akidah. Maknanya wallahi kita masih masih jauh. Ya, ini jalan kita masih masih jauh. Wallahu alam. Subhanallah, menuntut ilmu itu bidu sabar katsir, apalagi ilmu-ilmu yang fihi nau'usu'ubah ya, nih semacam ini, yang sampai sekarang pun saya banyak jumpa orang yang mengklaim dirinya itu mutakalim. Saya borak-borak sikit dengan dia, fatabayyan annahu laysa min mutakalimin ya, min aqaidiyin min ahli ilmu akidah. Ilmu kalam as'ab mimma natasawwar ya, nih li anna yatakallam an asya' kulli jiddan, perkara yang sangat umum sekali, kemudian tafri' ala hadhil kulliyat, dan rata-rata kulliyat ini ada semacam tajrid yang sangat kuat sekali, karena itu tidak semua orang itu yutik jiddan. Kemudian di bawahnya itu ada kuli-kuli lain yang lebih juz'i, tambani ala kulliyatil a'la, dan mutakalim yang hakiki bagaimana bisa mengembalikan kulliyat yang juz'i, yakni yang juz'i idhofi ini kepada kuli yang paling yang paling tinggi. Hadza huwa mutakalim al-hakiki. Seperti mujtahid al-hakiki adalah yang bisa untuk mengembalikan masail juz'iyah ila ilalihil asliyah. Sama mutakalim al-hakiki, atau lebih dikatakan dengan nudhar atau tamdir. Apa itu? Yakni irja'u hadhil masail juz'iyah ila ila qaidatin kulliyah adimah bihaisu takun masail ini tandobit wa tandom ila aslin kulliyin wahid. Itu yang namanya nudhar. Dan saya ketika tanyakan apa sih makna asyih an-nudhar, apa itu? Hadza huwa makna nudhar, yakni makna ilmu usuluddin yaj'al masail juz'iyah ini di semua ilmu akan menjadi masalah kulli, yakni Anda tandur ila tilkal masail bukan daripada aspek juz'iyatnya, tapi daripada aspek kulliyatnya. Dan ini adalah khosiyah yang paling muhim jiddan menurut saya, bukan yang paling muhim, yakni di antara khosiyah yang sangat penting sekali daripada ilmu kalam. Yakni kan adanya ilmu kalam itu Anda tidak mempelajari masail itu mubaksarah, satu sini, dan Anda tidak melihat benang merah antara masalah-masalah ini. Ilmu kalam menjadikan Anda bisa mendeteksi masail ini akan kembali ke asal mana, ini ke asal mana, ini ke asal. Wa hadza huwa ma'nahu ilmu usuluddin, yaj'al jami'ul masail juz'iyat allati tatrusaha anta fi jami'il funun, sawa'un di dalam ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu apapun, akan menjadi satu, kembali ke aslin kulli. Wa hadza mizatul ulama, itu mizatul ulama. Karena itu kan rata-rata orang itu belajar ilmu fikih lama, yakni cuma sardul masail, perlu 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Ada kathir jiddan, yakni kathir. Yakni malakah fikih mungkin bisa Anda dapatkan aqall min hadza bi kathir. Tapi dengan bantuan ilmu kalam ini. Wallahu a'lam. Jiddan.
kita sampai di bikulli abdin, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Bikulli abdin hafidhuna wukilu wa katibuna khairatun lan yuhmilu. Yakni yatakallam an, bahwasanya setiap manusia itu mempunyai malaikah al-muwakkalun bi kitabatil apa namanya amal, yang kita kenal dengan nama Pak Raqibun Atid. Yakni hadal bukan apa namanya, ini laisa min usuliddin illa, bahwasanya setiap manusia mempunyai malaikat yang yaktubunal a'mal, bas apa namanya, kiraman katibin ya ya'lamuna ma taf'alun, bas adapun di mana tempatnya, oh ada yang cakap tempatnya di sini, namanya siapa, apakah Raqib dan Atid itu nama kaum atau nama dua malaikat atau dua kelompok malaikat atau hanya dua malaikat mencatat semuanya, atau setiap orang mempunyai dua malaikat dan malaikat anta bukan malaikat saya, akan tetapi kelompok malaikat itu namanya siapa, Raqibun Atid, hadza laysa min usuluddin fi syai' abadan. Ada berapa jumlah Raqib dan Atid, apakah hanya dua atau bergantian, hadza laysa min usuluddin fi syai' abadan. Ayo, bikulli abdin hafiduna wukilu wa katibuna, yakni di setiap hamba walau kufaron bikulli abdin li'annal kufar juga apa namanya abad, li'annahu mukallafuna bi furu'ish syariah, hafidun yakni yahfaduna kullu syai' wa katibun, dan mencatat apa namanya segala sesuatu, khiratun makna khiratun mukhtarun li'annallaha ikhtarahu, maknanya Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, mukhtarun. Lan yuhmilu, tidak akan apa namanya, tidak akan ihmal, apa ihmal itu? Membiarkan, tidak akan jadi apapun yang ditulis, apapun yang diperbuat oleh manusia, mereka akan tulis, tidak ada satupun yang mereka apa namanya biarkan tidak tertulis. Min amrihi, daripada perkara abad tadi itu, sawaun qaul atau fi'il hatta di dalam mafil qalb, yakni syai'an min amrihi, dia ingat atau dia lupa, ada pahala atau tidak. So, tengok, karena al-maksud daripada kitabatul a'mal ini bukan hanya thawab ataupun iqab, tapi mungkin hanya untuk apa namanya tabkid, hanya untuk iqamatul hujjah, bahwasanya sof ini yang anta buat, bahwasanya loh kenapa kok saya ini hidup saya banyak tapi kok saya ini amal saya sedikit. Loh iya, karena banyak daripada kehidupan anda itu fi ghaflah, fi dhuhul. Lah apa buktinya sof ini? Hadza huwa iqamatil hujjah. Walaupun perkara-perkara yang dhuhul ini tidak ada dosa ataupun apa namanya pahala, karena maksud daripada ditulisnya amal perbuatan itu bukan hanya untuk thawab dan iqab, tapi ada maksudun a'dham daripada itu. Wallahu alam, yang saya pahami adalah iqamatul hujjah. Min amrihi syai'an fa'al walau dhahilal abad, yakni walau nasyal abad, terhadap perbuatannya anta lupa, tapi malaikat tidak akan lupa, mereka akan tetap tulis. Hatal anina fil marad kama nukil, hatal anin, walaupun anin yakni keluhan kalau anda sakit, tetap akan apa namanya ditulis oleh para malaikat. Kama nukila ay kama naqalahul ulama. Jayyidan. Baca wahalil murad bil hafidin fi kalamil musannaf. Aywa. وهل المراد بالحافظين في كلام المصنف الحافظون للعبد من المضار أو الحافظون لما يصدر منه من قول أو فعل أو اعتقاد. yakni hafidun ini apa? Makna hafidun apakah yang menjaga daripada mara bahaya, atau hafidun atau dengan makna yang menghafal apa yang diperbuat oleh hamba ketika dia masih hidup, perbuatan, perkataan, atau apa namanya keyakinan. Wa yaj'alullahu lahum amaratan alal i'tiqad. Oke, kalau perbuatan dan perkataan kan boleh tengok. Lah i'tiqad macam mana? Ada amarahnya, ada tanda-tandanya. Ayo. Wa hadzal khilaf mabniyun 'ala al-'athfi fi qawlihi wa katibun. Fa in ju'ilat lit-taghayyur kama dzakara al-musannif fi syarhi as-saghir kana al-murad bil hafidin al-ma'na al-awwal. Bikulli hafid bikulli abdin hafiduna wukilu wa katibun ay hafiduna wa katibun. Apakah katibun nafsul hafidun?
Kalau seumpamanya waw, biasanya al-waw itu litagoyur, maknanya katibun bukan hafidun. Terus kalau memang katibun tugasnya itu untuk menulis, hafidun tugasnya untuk apa? Hafidun untuk menjaga daripada mara bahaya. Fal waw lit al-atof dohirnya ala tagoyur. Kalau maknanya itu untuk tafsir saja, maknanya hafidun juga menulis, maknanya waw layak dulu alat tagoyur. Ayo. وإن جعل للتفسير كما ذكره في شرح الكبير كان المراد بالحافظين المعنى الثاني. Al-makna tsani al-hafidin maknanya sama seperti maknanya apa? Al-katibin. Aywa warajih al-awwal. Fi'lan yani ar-rajih awal yani biasanya dalam mutun-mutun qawiyah dan nadham-nadham qawiyah semacam ini at-tafsir atau takkid itu la yufid. Karena yang namanya matan itu fi kulli apa namanya? Fi kulli lafaz pasti ada apa namanya? Maknanya. Aywa. الراجح الأول فقد ذكر بعضهم أن المعاقبات في قوله تعالى له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله غير الكاتبين ويقويه غير الكاتبين yakni muaqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah yakni yang menjaga mereka daripada perbuatan Allah, maknanya menjaga mereka daripada mara bahaya yang diciptakan oleh Allah. Ai maknahu ghairul katibin ay al-hafidin ghairul hafidin ghairul katibin wa yuqawwihi kama qala al-Qurtubi annahu lam yunqal annal hafadhah yufariqunal abda bal yulazimunahu abadan yani dan yuqawwi hadha tafsir bahwasanya hafadhah yang menjaga manusia itu terus bersama manusia, berbeza dengan apa namanya katabah, akan apa namanya yufariqunal akan berpisah dengan manusia di dalam beberapa keadaan. Bikhilafil katabah fa innahum yufariqunal abda inda thalathi hajatin inda qada'i hajatil insan paulan aw ghaitan wa indal jima' wa indal ghusl kama ja'a dzalika fi hadis Ibnu Abbas. Adapun hafadhah tidak akan bersama dengan manusia ketika berjima, ketandas atau apa namanya? Atau ketika mandi. Wala yamna'u dzalika min katbi ma yasduru minhu fi hadhil ahwal. Kalau ditandas kan banyak yang bermaksiat ditandas kan. Ketika jima banyak yang bermaksiat. Dan terus macam mana mereka nak tahu beza, yakni mereka berpisah bukan maknanya mereka tidak tahu. Nanti akan ada beberapa amaroh ya'lamu apa namanya malaikat akan mengetahui apa yang mereka lakukan ketika tidak bersama mereka. Li'annallaha yaj'alu lahum alamatan ala dzalika kama marra fil i'tiqad. Wa fi ghairi hadhil ahwal la yufariqunahu walau kana baituhu fihi jaras aw qalb aw surah. Dan selain daripada ini katabah tidak akan berpisah dengan manusia walaupun di rumahnya itu ada apa namanya jaros, apa lonceng, karena lonceng itu syiarul Nasrani, syiarul apa namanya Nasrani, dan orang muslim tidak seyogyanya ada apa namanya ada lonceng di rumahnya. Begitu pula kalau ada apa anjing, jangan ada anjing, kucing tak ada masalah. Nah, ada komodo tak ada masalah. Tapi jangan ada apa namanya anjing, karena anjing itu syiarul kufar. Anda nak tidak ada masalah, cuma orang muslim tidak seharusnya punya anjing. Di Malaysia adakah orang muslim punya anjing? Ada, tapi tak banyak kan. Tapi kan kita mesti macam mana antara orang muslim punya anjing. Terus apa hadis yang mengatakan bahwasanya kalau ada anjing itu malaikat tidak masuk? Itu bukan malaikat hafadhah, tapi malaikatur rahmah. Beza saja, malaikat itu macam-macam. Jadi jika lepas itu tak ada apa-apa pun bait ini. So, baca wakila likulli yaumin wa lailatin malakan falil yaumi malakan walil lailah malakan. Ayo, dapat? Ada yang mengatakan bahasanya setiap hari itu, setiap satu hari dan malam itu ada dua malaikat. Setiap pagi, setiap siang ada dua malaikat, malam juga ada dua malaikat. Terus apa namanya? Rolling. Ada shift pagi, ada shift malam. Ayo. Fatakunul malaikatu arba'atan yata'aqabuna 'inda salatil 'asri wa salatis subhi. Wa yu'arrikhuna ma yaktubun. Wa yu'arrikhun, dia akan tulis dengan tarikh-tarikhnya. Oh, tarikh ini 1 Rajab pagi itu saya punya shift. Saya punya apa namanya? Shift. Ayo. Wa yu'arrikhuna ma yaktubuna min a'malil 'ibadi bil ayyami wal jum' wal a'wami wal amakin. Ada tarikhnya dengan apa namanya harinya. Jumat itu dengan minggunya Jumat. Wal a'wam ada apa namanya? Tahunnya. Wal amakin. Tempatnya di mana? Di Batu Cave ini. Apa buat?
Aywa. Wa malakul muhasanati min nahiyatil yamin wa malakus sayyiati min nahiyatil yasar. Wal awwalu aminun aw amirun 'ala tsani. Ya, ini ada dua malaikat, satunya malaikat kebaikan, satunya malaikat apa namanya keburukan. Lah, malaikat kebaikan yang ada di kanan itu amirun alal malaikat tsani. Maknanya dia adalah bos untuk malaikat yang menulis amal keburukan. Ayo. Fa in fa'al al-abud hasanatan badara malakul yamin ila katbiha. Yakni kalau berbuat baik langsung ditulis. Kalau berbuat keburukan ini penting sekali. Qala malakul yasar li malakil yamin a'aktub. Yang di kiri tanya ke bosnya, "Bos, aku tulis kah?" Apa katanya malaikat? Yang bos itu yang malaikat sebelah kanan, fayaqulu la Allahu yastaghfiru wa yatub. Jangan tulis dulu. Mungkin dia itu meminta ampun dan bertaubat. Fa idza madha sittu sa'atin falakiyah min ghairi taubatin qala lahu uktub. Baru setelah 6 jam. Jadi pernah dengar ini. Hadis ini. Setelah 6 jam baru apa namanya? Ditulis. Kalau dia tidak beristighfar atau bertobat. Uktub arohanallahu minhu. Yani semoga orang ini cepat mati katanya. Wa hadza du'aun alaihi bil mut liyatahawwala an musyahadatil ma'siyah. Yani dan ini doa malaikat mendoakan orang itu agar cepat mati, agar mereka tidak melihat maksiat ini. Karena para malaikat itu ketika melihat maksiat apa? Ya ta'adzaun. Mereka akan merasa sakit ketika melihat apa namanya maksiat. Apa saya tak ada apa-apa, saya tak tengok ada bagaimana cara menulisnya. Yakni ada yang mengatakan ini menulis ini kitabah, yakni kiraman katibin. Katibin memang benar-benar menulis. Lah bagaimana cara menulisnya? Ya wallahu a'lam. Mungkin ada menulis memakai apa namanya? Keyboard. Bisa kan menulis memakai keyboard. Karena sering kan wahada bi kolami fulan. Itu zaman dahulu. Sekarang wahada bi keyboard. Hanya bi keyboard fulan. Guru saya hafizahullah Syekh Mustafa bin Semit muhakkik Matlab al-Itqad. Beliau mengatakan bahasanya kitab-kitab zaman sekarang itu tak seberkah kitab-kitab zaman dahulu. Kenapa? Karena dulu itu kan menulisnya pakai kolam, pakai tangan kanan. Sekarang pakai keyboard, tangan kiri dan apa? Ya, tangan kiri dan tangan kanan. Kayak itu kan tidak terlampau berkah macam kitab-kitab zaman dahulu. Wallahu alam. Makul, saya bilang makul. Hah? Susah. Beda dengan ini. Wahada bi keyboard fulan, bukan apa namanya bi kolam fulan, tapi apa bi keyboard. Ayo. Sof walau dahil ay walau ghafila wa nasiya fadhuhul an syai'i nisyanuhu wa ghafla anhu. Fayaktubu ma fa'alahu nisyanan wa in kana la yu'akhadhu bihi li'annahu laysa al-gharad minal kitabah al-mu'aqabah wal kitabah. Yani tugasnya yakni apapun yang dilakukan walaupun dalam keadaan lupa akan ditulis, karena menulis perbuatan manusia itu bukan maksudnya untuk diberi pahala atau diberi dosa, pas mujarad menulis. Wallahu alam, saya pikir-pikir mungkin maksud daripada menulis itu adalah apa namanya? Iqamatul hujjah, bahasanya ini loh perbuatan Anda pada hari kiamat. Jadi fala yalumunna illa nafsah. Sof tengok fa innahu qala kama nukil sof wa qawluhu kama nukil ay kama naqalahu a'immatud wa ulamaul muslimin wa min a'dhami al-imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwasanya yaktubuna alal abad kulla syai'in hatta aninahu fi maradihi. Walaupun malaikat akan menulis segala hal, walaupun keluhannya katanya kalau mengeluh itu jangan katanya ismu syaiton. Kalau itu maknanya apa namanya? Ta'awuh. Kenapa kok semuanya itu ditulis? Tamasukkan bidhahiril ayah ma yalfidu min qaulin fal qaul nakiratun fi siyakin nafi wa huwa yadullu alal umum illa ladaihi raqibun atid li anna wuqu'a qaulin fi siyakin nafsi yaqtadil umum. Aywa fahasibin nafsa wa qallil amala farubba man jadda li amrin wasala. Yani fahasibin nafsa, yakni kan malaikat kan menulis semua perbuatan Anda kan. Karena malaikat menulis semua perbuatan Anda, sebelum malaikat itu tulis, Anda kena tuhasibun nafas, Anda kena fikir-fikir dulu, perhitungkan jiwa Anda, perhitungkan perbuatan Anda. Maknanya apapun yang nak Anda buat, Anda fikir dulu, agar malaikat itu tidak pening untuk tulis, dan malaikat itu suka untuk menulis perbuatan Anda. Fahasibin nafsa, yakni selama malaikat semua akan menulis perbuatan Anda,
perhitungkan semua perbuatan Anda. Maknanya kalau nak buat, fikir dulu, jangan fikir setelah buat, tapi fikir sebelum buat. Wa qallil amala. Dan apa namanya, qallil amala, sedikitkanlah apa namanya amal. Apa itu amal? Harapan. Harapan. Ada perbedaan antara tamanni dan amal ya. Amal itu cita-cita, sesuatu yang Anda harapkan, tapi Anda basyarta fil muqaddimat. Anda sudah buat apa namanya muqaddimat, yakni saya nak pandai, amal. Saya nak kaya, amal. Tapi Anda sudah kerja, Anda sudah mulai belajar, sudah ambil pondok, sudah pergi azhar, pergi hadrumut, yakni ada potensi untuk menjadi apa namanya alim, yakni apa yang Anda harapkan mungkin terjadi. Tamani itu tak. Tamani adalah Anda menginginkan sesuatu tapi tidak ada apa namanya muqaddimah yang sudah Anda buat. Ya ini mustahil itu antara tamani dan apa namanya dan amal. Wa qallil amala, jangan terlampau banyak Anda punya angan-angan itu. Jangan terlampau banyak cita-cita Anda. Orang-orang Tulungagung itu, kampung saya orang Jawa itu selalu mengatakan ojo keduren, cebloke loro. Katanya kalau dengan makna jangan berharap terlampau tinggi. Kalau jatuh nanti sakit. Maknanya berharaplah yang masuk akal. Ini selain untuk penuntut ilmu ya, dan ulama. Ulama karena berharap tinggi. Nanti tinggi kalau saya nanti umur saya tidak cukup, insya Allah umur panjang. Dulu itu saya kira ini hanya nasihat-nasihat daripada guru saya, Madhkur Suf. Ulama dan thalabatul ilm. Apa saya takra'uhu ba'da qalil yani. Tidak boleh untuk saya ini umur saya kan apa namanya? Pendek. Setelah kita beribadah saja, tak ya apa namanya belajar. Thalabatul ilm tak boleh semacam itu. Mesti berharap, pasti apa namanya dia mesti semacam yakin bahwasanya umurnya itu apa namanya panjang, agar dia itu semangat untuk mengajar. Oh ini masih umur 40 tahun lagi, masih 60 tahun lagi, ya Allah. Kita baca kitab-kitab yang apa namanya tinggi, kita tulis kitab-kitab yang berat-berat. Umur 80 tahun, Insya Allah ada orang ini 120 tahun kok. Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari umurnya berapa? 100 tahun lebih. Kenapa? Mustahilkah semacam itu? Anas bin Malik 120 tahun. Kenapa? Tidak ada masalah kan untuk itu. Wa qallil amala, persedikitkanlah. Untuk orang-orang ashabud dunya jangan terlampau banyak angan-angan di dalam masalah duniawi. Sudah Anda punya uang 100.000 ringgit, saya nak 200.000 sudah, jangan terlampau banyak apa namanya amal. Kata-kata qallil menunjukkan bahwasanya bukan menghilangkan harapan, tapi taklil saja. Sedikitkan. Kenapa? Karena tanpa adanya angan-angan, hidup itu tak serono. Silahkan berangan-angan, tapi jangan terlampau tinggi. Standard saja. Kalau bisa apa namanya? Qalil, semakin sedikit semakin oke. Jangan tidak ada sama sekali. Kok tidak ada angan-angan sama sekali, atau jadi apa? Ada. Dan saya jadi macam sapi aja lah. Makan, tidur, berak, punya anak, selesai macam itu. Tidak akan ada seronoknya hidup itu. Karena itu kan wa qallil amala. Bukan wa afnil amala, tapi apa? Qallil. Farubba manjadda li amrin. Wah, selesai tengok nasihatnya. Farubba. Sudah nasihat ala madzhabi ahli sunnah pula. Farubba manjadda li amrin wasola. Dan mungkin saja orang rubba li taklil atau li takfir. Boleh dua-duanya, tapi wallahu alam ini li takfir. Farubba manjadda, yakni banyak orang yang serius untuk meraih sesuatu, mencapai sesuatu, wasola akan apa namanya sampai banyak semacam itu. Memang betul Suf, karena antara harapan dan usaha itu ada alaqatun apa namanya adiyah, dan alaqatun adiyah itu kalau Anda tempuh kemungkinan besar Anda akan sampai. Para habaib dalam qasidahnya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan mansaro ala darbi wasol. Sama. Farubba manjadda li amrin wasola. Sama. Yang berjalan di jalan pasti akan sampai apa namanya tujuan. Anda nak kemana? Anda nak ke mana namanya itu? Johor. Ada jalannya kan? Kalau Anda tempuh jalan itu pasti akan apa namanya sampai. Ya tak tahu sampainya bila. Mungkin sampainya tahun depan, mungkin esok, mungkin minggu depan, tapi pasti akan sampai. Wallahu a'lam. Wa hadza mabni ala madzhabi ahli sunnah, bahwasanya belum tentu Anda usaha Anda akan dapat.
Cuma biasanya kalau Anda usaha, Anda akan dapat. Bitabat hadza wa madzhabu ahli sunnah wal jamaah. So, fahasibin nafsa ay baca. فحاسب النفس أي إذا علمت أن عليك من يحفظ أعمالك ويكتبها فحاسب نفسك كل صباح على جميع ما عملته ليلا وكل مساء على Ya, جميع kalau kamu ما mengetahui عملته bahwasanya ada yang menjagamu, ada yang menghitung amal perbuatanmu, maka setiap pagi hitung apa yang sudah kamu perbuat ketika malam hari, ketika petang kamu hitung apa yang kamu perbuat ketika pagi hari, ketika siang hari. Fama wajadta min hasanatin hamidallah 'alaiha wa min sayyi'atin istaghfartallaha minha. Ada yang baik, alhamdulillah. Yang buruk ya anta minta ampun. Wa aqrabu min dzalika ila salamah an tuhasibaha ala kulli fi'lin qabla al-iqdam. Yani yang pertama kan anta tuhasib ba'dal fi'il. Lebih oke lagi sebelum anta buat Anda fikir. Ayo. Hatta la tatalabbasa bihi illa ba'da ma'rifati hukmillahi fihi. Agar Anda tidak berbuat kecuali Anda sudah mengetahui hukumnya. Kalau ini hukumnya baik, baru Anda perbuat. Kalau itu tidak baik, amsak ta'anhu. Jangan engkau buat. Lituri hal malaikata minata'ab. Agar malaikat tidak penat. Walaupun malaikat tidak pernah penat. Banyak kok malaikat penat pada hari kiamat. Anta. Penatkan saya ketika di dunia. Ayo. ولأن من حاسب نفسه في الدنيا هان عليه عذاب الآخرة. Yani yang menghitung di fi'lan itu ya, yang terus menghitung perbuatannya di dunia nanti pada hari akhirat akan apa namanya? Hana alaihi adzabul akhirah. Akan ringan baginya itu azab. Kok emang masuk azab. Kalau masuk akhirat akan apa namanya? Tidak akan lama azabnya. Kalau orang berbuat maksiat terus tidak pernah menghitung hari ini berapa maksiat, yang penting berbuat maksiat. Ketika sudah tua, ya Allah ternyata maksiat saya apa namanya banyak. Ayo, tak ada apa-apa lagi. Wa qassiril amala wa huwa raja'u ma tuhibbuhu nafas katuli umrin wa ziyadati ghina. Yani wa qallil amala ay qassiril amal. Apa itu amal? Raja'u ma tuhibbuhu nafas. Yani berharap apa yang diinginkan oleh jiwa. Seperti apa? Katuli umrin, seperti panjang umur dan tambah kaya. Wa huwa madhmumun illa minal ulama. Suf, tengok. Minta panjang umur, banyak kayanya itu apa? Kalau panjang umur tidak ada masalah. Yang banyak tambah kaya itu loh, atau banyak harapan, itu tidak boleh, kecuali bagi para apa namanya ulama. Haitsu ammalu tula umrihim linafil muslimin fayuthabuna ala niyatim fidzalika. Karena mereka nak panjang umur agar bisa memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Akhirnya mereka diberi, mereka diberi pahala karena tulil amal, karena tulil amal. Dan banyak orang-orang itu salah paham. Ada sebuah hadis itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, saya lupa hadisnya, cuma Anda boleh tengok di Google ya nih. Ada satu orang sahabat membeli tapi macam mengangsur kira-kira satu bulan 2 bulan. Diberitahu kepada Rasul, ya Rasulullah, fulan bin fulan ini membeli tapi dengan mengangsur. Rasulullah langsung mengatakan, wallahi inna fi fulanin tulal amal. Macam itu, yakni fulan ini panjang angan karena dia merasa dia akan hidup sampai bulan yang akan datang. Banyak daripada Wahabi dan orang-orang yang tidak paham mengatakan bahwasanya membeli dengan mengangsur itu apa namanya? Haram. Apa namanya? Minta diri ada emergency. Oke. Semoga dipermudah Ustaz Fauzan. Hati-hati. Oke. Banyak orang-orang daripada yang ala zahiril madhab bahwasanya mengangsur itu apa namanya haram. Saya beberapa kali mengatakan ini kan panjang angan-angan loh. Tidak, bukan semacam itu. Kadangkala Rasul itu mengajarkan kita yang namanya apa namanya tasawuf, bahwasanya perkara semacam ini tak elok kalau Anda apa namanya merasa diri Anda akan mati dalam waktu dekat. Tapi dalam orang-orang biasa tidak ada apa namanya masalah. Maknanya kalau memang Anda akan mati, Anda mati sebelum sempat membayar hutang Anda, ya diambil daripada apa namanya harta warisan Anda. Tidak ada ya
Anda apa? Kereta, ya keretanya diamik balik, selesai masalah. Dan itu diperbolehkan oleh syariat, kecuali beberapa komoditi seperti emas, perak, dan uang kalau dibeli dengan komoditi yang sama. Karena memang harus ada apa namanya takobut wal hulul. Ayo. Jayidan. Wa wajibun sila. Wa wajibun imanuna bil mauti wa yakbidur ruha rasulul. Dan kita wajib untuk beriman kepada al-maut. Al-maut ini kematian, dan kematian ini bukan hanya untuk manusia ya, kan, tetapi semua makhluk itu pasti akan apa namanya maut. Suftastik bi umumi fana'il kul, maknanya semua daripada perkara itu pasti akan apa namanya fani. Wayak bitur ruha rasulul mauti, dan yang akan mengambil apa namanya ruh adalah siapa namanya rasulul mauti, adalah petugas, adalah utusan daripada Allah yang memang tugasnya untuk mencabut nyawa. Bas, kita kena beriman semacam itu saja. Siapa nama rasulul maut? Apakah namanya Israel? Apakah Israel ini satu orang, atau Israel ini nama kelompok? Bentuknya semacam apa? Hadza laisa min usuluddin. Kita cuma perlu meyakini Allah mempunyai malaikat pencabut nyawa. Bas. Ayo. Apa itu? Ada kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Hadza huwa malakul maut alladzi wukila bikum. Bas. Yang akan membinasakanmu, yang akan mematikanmu adalah malaikat maut yang diwakilkan kepada kalian. Bas, siapa namanya, siapa, itu bukan urusan Anda. Wallahu a'lam. Ada laisa min usuliddin fi syai'. Ai annal malak yakbidur ruha bi amrillah ta'ala. Falidzalika yumkinu nisbatu qabdir ruh ila Allah mubasharatan li annahu amirun bidzalika. Yani boleh Anda mengatakan bahwasanya yang mencabut nyawa itu Allah, bukan malaikat maut. Kenapa? Karena malaikat maut mencabut nyawa karena perintah Allah. Jadi Anda diperbolehkan untuk menisbatkan qabdur ruh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aywa. Wal makna aywa wa qaluhu wa wajibun imanuna bil maut sila. Qalu wa wajibun imanuna bil mauti wajibun khabar muqaddam wa imanuna mubtada'un muakhkhar wa bil mauti muta'alliqun bi imanina wal makna anna tasdiqana bil mauti wajibun fayajibu tasdiqu bi umumi wal makna anna tasdiqana bil mauti wajib. Kita mesti percaya dengan yang namanya maut. Apa itu maut? Bi umumi fana'il kul, bahwasanya semua itu akan apa namanya fani, akan hilang semua. Hadza huwal maut. Sebagian kelompok di antaranya falasifah mengatakan maut itu tidak hanya hilang, tidak hanya habis, akan tetapi cukup dengan ikhtilalut tabi'ah, ikhtilalun nizam. Apa itu ikhtilalun nizam? Dia masih ada, tapi sistemnya itu error. Ada, jadi macam sekarang ini kan bumi dan lain-lain kan berputar kan apa namanya teratur kan. Maut atau fana juga bisa diartikan bumi ini ada, planet ini ada, tapi tidak apa namanya teratur. Itu juga dikatakan apa namanya maut menurut falasifah. Cuma maut yang dimaksud di sini tidak hanya apa namanya ikhtilalun nizam, akan tetapi dia itu adalah fanaul kul. Ayo. Khilafan lidahriyah. Apa itu dahriyah? Ad-dahriyah adalah orang yang meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan. Tidak ada apa namanya tidak ada Tuhan. Ya, semua yang ada di dunia ini kodim. Berbeda dengan falasifah. Falasifah itu mengatakan ada Tuhan. Namanya Allah atau illatul ula ini, dan semua yang di dunia ini adalah atharun wa sun'atun lil kodim ini. Dahriyah tidak, semua ini kodim dan Allah ini apa namanya tidak ada. Itu namanya apa namanya dahriyah. Wa fi qaulihim in hiya illa arhamun tadfa wa ardun tabla. Ya, ini bahwasanya tidak ada yang namanya fana, kematian, pupusnya, semua tidak ada. Di dunia ini cuma ada apa namanya arhamun tadfa, kelahiran, wa ardun tabla, dan kematian. Bas, berputar lagi. Anda mati, hidup lagi. Nanti Anda mati, ini melahirkan. Kemudian mati lagi, melahirkan. Terus semacam itu, akan berputar semacam itu. Dan itu akan terus ada dan tidak ada habisnya. Wa yajibu tasdiq aidan aywa. Wa yajibu tasdiq aidan bi annahu 'ala al-wajhil ma'hudi syar'an min faraghil ajalil muqaddarah. Begitu pula Anda mesti meyakini bahwasanya yang namanya mati itu
mati secara syariat, yang ditafsirkan secara syariat. Apa itu? Farogil ajal al-muqaddarah, selesainya umur yang sudah ditentukan oleh Allah. Hadza huwal maut, yang kita diwajibkan untuk apa namanya? Mengimaninya. Umur kita apa namanya? Habis. Khilafan lil hukama fi qaulihim bi annahu mujarradu ikhtilali nidhamit tabi'ah. Bukan seperti maut yang ditafsirkan oleh para falasifah yang mengatakan bahasanya kematian itu adalah ikhtilalut tabi'ah, adalah rusaknya sistem alam. Alamnya masih ada tapi sistemnya sudah rusak. Bukan hanya itu kematian itu. Alamnya semua ini sudah apa namanya? Habis. Kalau alamnya habis, macam mana ada nidham? Ayo. Wa amma aslu wuqu'il mauti fala hajata lin-nassi alayhi لأنه لا يشك فيه عاقل لكونه مشاهد ويدل على ذلك قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. Anda beriman kepada kematian. Amma aslul maut tidak perlu niza karena Anda tusyahiduhu yaumian. Mungkin yang perlu khilaf, yang mungkin ada pembahasan di dalam ilmu kalam itu pasal apa namanya? Pasal maut ini apa? Ayo silakan. الخلاف في معنى الموت وقد اختلف في الموت هل هو وجودي أو عدمي فذهب الأشعري رحمه الله إلى الأول وعرفه بأنه كيفية أي صفة وجودية تضاد الحياة فالتقابل بينهما تقابل التضاد. So, tengok, sekarang apa sih hakikat daripada kematian itu? Hakikat daripada kematian, hal huwa amrun wujudi atau adami. Kita mengetahui bahwasanya hayah itu amrun wujudi. Lah, maut amrun apa? Yani, Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya al-maut juga amrun wujudi. Bidalil qaulihi ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan maut dan yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ayo. Sila. Wa arafahu yani, dan Imam Asy'ari mendefinisikan kematian bahwasanya kaifiyatun. Ketika dia kaifiyatun maknanya daripada arad, dan arad sesuatu yang wujudi. Arad ai sifatun wujudiyatun, yang wujudiyah tudadul hayah, yang dia itu ada hubungan did dengan hayah. Dan kita mengetahui bahwasanya alaqatut tadad taqabulut tadad, maknanya hada didu hada, dua-duanya itu mesti perkara yang apa namanya wujudi, dan akan yashtarikan di dalam satu sifat yang lebih tinggi, seperti merah atau merah didul akhdar, merah lawannya hijau, dua-duanya adalah perkara yang wujudi, dan dua-duanya ini yashtarikan dengan perkara yang lebih fi jinsin a'la wa huwa apa al-laun. Maknanya kematian dan kehidupan dua-duanya perkara yang wujudi. Tahu dari mana? Dari kata wujudiyah dan didul hayah. Ayo. Fataqabul bainahuma taqabulut tadad. Dan taqabul antara kematian dan kehidupan adalah taqabulut tadad. Wa dhahabal isfirayini. Ayo. Wa dhahabal isfirayini wa zamakhsyari ila thani wa arrafahu bi annahu adamul hayah amma min sya'ni ay yakuna hayyan. Fattaqabulu bainahuma taqabulul adami wal malakah. Ayo ya, di sini soft tengok. Di sini wa madhabul isfirayini wa zamakhsyari wa nahwuhu fi syarhil maqasid wa azahu fi syarhil aqaid lil aktsarin. Soft tengok. Lil aktsarin wa hadza fi'lan, yani takriban wa aktsarul mutakallimin mengatakan bahwasanya kematian itu perkara yang ada, bukan perkara yang wujudi. Wahwa apa qat'ul imdad. Karena ini tak tahu saya pada kenapa apa bukan. Karena sebenarnya apa sih kematian itu? Kehidupan ini perkara yang wujudi. Kematian adalah meniadakan perkara yang wujudi. Apakah Allah meniadakan kematian ini? Padahal qudratullah itu taksir, wa taksir itu ijad. Dan ijad itu bukan i'dam. Sof tengok ya. Bukan i'dam. Kalau Allah nak mentiadakan sesuatu, bukan Allah qudratuhu tata'allaq bi i'damihi, bukan semacam itu. Akan tetapi Allah qata'a antul imdad. Ketika Allah
yakto anhul maknanya memutus suplai nikmat daripada manusia terhadap nikmat-nikmatnya, ketika itu kematian itu akan apa namanya? Akan hilang. Wa hadza huwa makna apa namanya? I'dam. Wallahu a'lam. Wa hadza aufaq daripada mazhabnya Asy'ari, daripada yang mengatakan bahwasanya al-maut itu perkara yang wujudi. Wa arrafahu, yakni dan Isyrayini wa Zamakhsyari mendefinisikan maut adamul hayah amman sya'nihi an yakuna hayyan, ketidakadanya kehidupan terhadap sesuatu yang biasanya bisa hidup. Fataqabul antara kematian dan kehidupan, taqabulul adam wal malakah. Dan kalau taqabul adam wal malakah, salah satunya mesti apa namanya? Perkara yang ada. Ayo. Wa yadullu lil awwali qawluhu ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayah wa ta'wilul khalqi bi taqdiri kama qalahu man dhahaba ila annahu adamiyun khilafudh dhahir. Ya, ini kelihatannya Imam Bajuri lebih sesuai dengan siapa namanya, dengan pendapatnya yang pertama, yang bahwasanya itu adalah perkara yang wujudi bi dalili dhahiri qaulihi ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata. Wal khalaq daiman yakunu, al makhluk daiman yakunu, perkara yang wujudi karena ta'alluqul qudrah, karena al khalaq huwa fi'lun min af'alil qudrah. Wa afal qudrah daiman antakuna apa namanya? Wujudian. Wa khalaqal mauta wal hayata. Loh, bagaimana Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Kematiannya adami, hayahnya perkara yang wujudi. Macam di dalam kalimat ini ada sesuatu yang tak balance. Kenapa kok dua-duanya sama-sama makhluk dan dua-duanya ma'tuf wal ma'tuf alaihi, tapi satunya adami, satunya apa namanya? Wujudi. Yakni alladzi khalaqal mauta ayat alladzi qaddaral mauta wal hayata. Kalau qaddaral mauta wal hayata fi'lan la yalzamin kaunil maqdur wujudian atau apa namanya? Adamian. Qad yakunu ahaduhuma wujudi wa qad yakunu ahaduhuma wal akhar apa namanya? Adamian. Wa fi ba'dil ahadits annallaha khalaqal mauta fi surati kabshin la yamuru bi syai'in illa mata. Yakni ada yang mengatakan Allah itu menciptakan kematian ala surati kabsh, seperti surah dalam bentuk apa namanya? Kambing, yang dilewati kambing itu akan mati. Begitu pula kehidupan diciptakan oleh Allah ala surati apa namanya? Faras. La tamurru bi syai'in illa hayya. Tidak akan lewat kecuali apa namanya? Hidup. Dan ada yang mengatakan ya asar farosnya ini yang diambil oleh Samiri. Samiri untuk apa namanya? Menipu Bani Israel tadi itu. Wallahu a'lam. Hada menurut saya laisa fi ilmil kalam, ya laisa min ilmil kalam fi syai', yani. Wa qauluhu wa yakbidur ruha, qawluhu wa yakbidur ruha rasulul mauti ay yukhrijuha min maqarriha al malakul muwakkal bil maut wa huwa Israil. Wa huwa Israil wa ma'nahu apa namanya? Abdul Jabbar. Wa huwa malakun 'azimun ha'ilul mandar. Ha'ilul mandar. Mufzi'un jiddan, yani yang sangat dahsyat sekali dan menakutkan. Ala kullin rasul fi sama'il uli. Ada sifat-sifatnya malaikat Israil, saya tak kira laisa min ilmul kalam bi syai', yani langsung saja. Wa fin nadm ifadatun. Ifadatu ini penting ini. Wa fin nadm sufkan wa wajibun imanuna bil mauti wa yakbitu itu maknanya apa? Mencabut. Qabadha yakbitu, mencabut, akan mencabut nyawa. Maknanya nyawa itu bisa dicabut, dan yang bisa dicabut itu perkara yang jauhar, perkara yang jisim. Di sini mengatakan bahwasanya ar-ruh itu apa namanya? Jisim. Wa hadza takriban madhab jumhur apa namanya? Madhab jumhur mutakallimin. Madhab jumhur mutakallimin. Tadi saya murajaah Arba'in fi Usuluddin karangannya Imam Razi di dalam masalah Thaminah wal Ishrun fi haqiqatin nafas. Ada 3 pendapat daripada nafas itu. Suf'lam anna muradana min lafdhatin nafas huwa syai' alladhi yushiru ilaihi kullu insanin bi qawlihi ana. An-nafas waruh maknayan apa namanya? Lafdhoyan di maknan wahid, sama. Apa namanya? An-nafas waruh mutaradifan. Maknanya ruh dan nafas itu al-musyar ilaihi biqauli ana. Ketika manusia itu mengatakan ana, ayushiru ila ruhihi. Dan apa ruhnya itu? Yaqulu ana fa'altu wa ana adraktu. Idza arafta hadza fanaqul al-uqala ikhtalafu fi haqiqatin nafas wa dhabatu tilkal madhahiba an yuqala alladhi yushiru ilaihi kullu wahidin biqaulihi ana imma an yakuna jisman
au jismanian, au la jisman wala jismani. Ada 3 pendapat di dalam masalah apa namanya jiwa. Yakni ketika manusia mengatakan ana itu apa? Ada jisim, yakni huwa jisim, wa hadza huwa jumhur apa namanya mutakalimun. Atau jismani. Apa itu jismani? Makna jismani lahu ta'alluqun bil jisim. Itu namanya apa? Jismani. La jismani wala jisman, pendapatnya apa namanya? Falasifah. So, tengok. Ini panjang ya di akhirnya. So, tengok. Wa hadza ikhtiyarul muhaqqiqin minal mutakallimin, di dalam qaul bahwasanya ar-ruh apa namanya? Jismun. So, wa ammal qismu tsalis wa huwa qaulu man qala an-nafsu laysat bi jismin wala jismaniyyin fa hadzal qaul ikhtiyaru jumhuril falasifah wa min qudama'il mu'tazilah wa madhhab Muammar ibn Abbad as-Sulami wa madhhabu aktsari al-akhbariyin minal imamiyah. Imamiyah punya 2 kelompok ya, sampai sekarang masih sering melaknat. Satunya ikhbariyin, satunya aklaniyin itu. Dan sampai sekarang kedua-duanya masih sering apa namanya melaknat satu sama lain ya. Wa minal mutaakhirin, daripada mutakalimin Al-Ghazali wa Abil Qasim Ar-Raghib ay Al-Asfahani. Saya mengatakan Raghib Al-Asfahani itu madhabuhu khalitun bainal mutakalimin wal falasifah fala yajuzu an yakuna ara'uhu mumathlan li ahli sunnah kama qalahu Syekh Said. Raghib Al-Asfahani, Ghazali Al-Asfahani tidak boleh dijadikan representasi untuk ahli sunnah karena pendapatnya ada mix antara ahli sunnah dan apa namanya dan Mu'tazilah. So, tengok wa fin nadm ifadatu wa fin nadmi ifadatu jauhariyatir ruhi wa illa lam tuqbad. Di dalam nadm ini ada faedah bahwasanya ruh itu adalah apa namanya jauhar. Jauhar ini maknanya dia bukan arad, karena arad la yumkin an yukbat, berbeda apa namanya dengan jauhar. Wa madhabu ahli sunnah minal mutakallimin wal muhadditsin wal fuqaha was sufiyah annaha jismun. Jismun, dia adalah jisim. Maknanya jisim, dia itu apa namanya qaimun bin nafsi, tapi dia itu apa namanya latif. Apa itu latif? Dia jisim, kalau Anda langgar dia akan tembus. Berbeda dengan jismun kathif. Kalau Anda langgar, dia tidak bisa apa namanya tembus. Lah, di dalam tubuh kita ada jismun latif, namanya apa? Ruh. Mustabikun bil badani kashtibakil ma' bil audil ahdor. Dan dia akan mustabik. Apa mustabik ini? Macam ini mustabik ini. Dia akan mix, bercampur, betul. Dia akan bercampur dengan badan ini seperti bercampurnya apa namanya air dengan udil akhdor. Ketika ada ada batang yang hijau, kan akan menyerap air. Air akan apa namanya menyerap di semua bagian-bagian daripada bercampur dengan semua bagian yang ada di dalam batang yang hijau. Sama, roh kita akan bercampur dengan semua tubuh kita seperti bercampurnya air di batang yang hijau. Dengan ini adalah jazama bihin Nawawi wa madhabu jama'atin minas sufiyah. Wa madhabu jama'atin minas sufiyah ini wawul istinaf, dan adapun madhab jama'atin minas sufiyah wal mu'tazilah annaha laysat bi jismin wala arad wa huwa madhab jumhuril apa namanya falasifah. Bal jauharun mujarradun muta'alliqun bil badani litadbir ghairu dakhilin fihi wala kharijin anhu. Hadha huwa apa namanya perbedaan antara ruh. Pendapatnya ada 3 pendapat, bukan 2 saja, yaitu pendapatnya mutakalimin wa jumhuril falasifah. Ada pendapat yang kedua, dikatakan dia itu apa namanya jismani. Apa itu jismani? Lahu ta'alluqun bil jisim. Hakikatnya apa? Wallahu a'lam. Ayo. Wa mayyitun, sila. Wa mayyitun bi umrihi ma yuqtalu wa ghairu hadza batilun la yuqbalu. Wa mayyitun bi umrihi man yuqtalu wa ghairi hadza batilun la yuqbalu. Yakni man yuqtalu bi umrihi mayyitun, semacam itu. Bahwasanya kematian apa namanya? Mati itu adalah orang yang mati adalah orang yang habis umurnya, macam itu adalah orang yang habis umurnya. Wa mayyitun bi umrihi man yuqtalu. Man yuqtalu bi umrihi fahuwa mayyit. Yakni yang mati karena kehabisan umur dia adalah apa namanya? Mayyit. Dan selain ini adalah perkara yang batil, karena sayati sekejap lagi ada beberapa pendapat bahwasanya kematian itu ada 2.
ajal itu ada dua. Biasanya bab ini di dalam ilmu kalam seperti di dalam Syarhun Nasafiyah ini dikatakan ditulis dalam babul ajal. Ajalnya manusia itu apa? Ajalnya manusia itu apa? Indah ahli sunnah wal jamaah, ajal manusia itu hanya satu, yakni binisbah li ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Maknanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya fulan bin fulan umurnya 80 tahun, maka ya sudah, ajalnya hanya 80 tahun. Sawaun dia itu mati dengan corona, mati dengan accident, mati dengan apa, umurnya akan 80 tahun itu tadi. Maknanya ajalnya hanya satu. Adapun yang ada di dalam Lauhil Mahfud itu nanti bisa berubah-ubah. Di dalam Lauhil Mahfud ini nanti ada beberapa kemungkinan. Saddam kalau buat ini umurnya 80 tahun, kalau tak buat ini umurnya 70 tahun. Fi ilmillah, Allah tahu bahwasanya Saddam akan buat ini atau tidak. Lah karena itu yang sampai di dalam hadis-hadis yang ada yang mengatakan bahwasanya perbuatan ini yazidu fil umur, perbuatan ini macam silaturahim akan menambah umur. Hada binisbah lima fil lauhil mahfud, bukan binisbah li ilmillah. Ini ada lagi yang mengatakan bahwasanya ziyadatul umur itu bukan binisbah bima fil lauhil mahfud, tapi makna ziyadatul umur aitulu dzikr ba'dal maut, bahwasanya setelah Anda meninggal akan tetap diingat. Jayidan. Adapun Mu'tazilah nanti akan mengatakan bahwasanya ajalnya itu ada dua, ada ajalun bil qatl, ada ajalun bit tabi'ah. Nanti ada lagi pendapatnya falasifah tentang apa namanya ajal dan kematian itu apa. Jayidan. Wa ma dzakarahu Nadhim, baca. وما ذكره الناظم هو مذهب أهل الحق. Dan apa yang disebutkan oleh Nadhim adalah mazhabnya ahli haq. Fal ajal indahum, sila. Fal ajalu indahum wahidun la yaqbalu ziyadata wa nuqsan. Bahwasanya ajal indahum itu indah ahli haq, ahli sunnah Asy'ariyah wal Maturidiyah itu hanya satu, tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Qala Allah Ta'ala fa idza jaa, sila. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang itu tidak bisa diakhirkan sekejap atau minta diakhirkan sekejap atau minta didepankan. Tidak bisa. Wa qad dallatil ahadits. Aywa. Wa qad dallatil ahadits ala anna kulla halikin yastawfi ajalahu min ghairi taqaddumin alaihi wa la ta'akhkhur anhu. Dan dalam ahadits sudah ada bahwasanya setiap orang yang hancur, yang fana itu akan sudah menghabiskan ajalnya tanpa kurang, tanpa dimajukan, tanpa dikurangi. Wala yu'aridu hadhil qawati' ma warada anna ba'da ta'at kasilaturrahim yasidu fil umur. Adapun ada hadis yang lain yang mengatakan silaturahim itu memanjangkan umur, akan ditakwilkan. Wa hadza huwal madzhab, ya. Wa hadza huwal madzhab. Maknanya madhab kalau ada hadis atau ayat yang yukhaliful madhab, hadisnya dan Qur'annya yang ditakwilkan, bukan madhabnya yang ditakwilkan. Aywa. Li'annahu khabaru ahad, karena ini adalah khabaru ahad. Au anna ziyadata fihi bihasabil khairi wal barakah, maknanya lebih banyak berkahnya. Au binisbah lima thabata fi suhufil malaikah, bukan binisbah lima fi ilmillah. Wa qad yathbutu syai' fiha mutlaqan wa huwa fi ilmillahi ta'ala muqayyad ka'an yakuna fi suhufil malaikah inna umra zaidin khamsuna mathalan mutlaqan wa huwa fi ilmillahi ta'ala muqayyadun bi an la yaf'al kadza min at-ta'at fa in fa'alaha falahu sittun. Yani dalam kitabnya malaikat dalam Lauhil Mahfud, umurnya 50 tahun dalam ilmu Allah, 50 tahun, kalau tidak buat ini, kalau buat ini 60 tahun. Ayo. Fa'alaha falahu sittun fa in sabaqa fi 'ilmihi ta'ala an yaf'alaha fala yatakhallafu an fi'liha wa kana umruhu 60. Kalau dia buat maka umurnya menjadi 60. Zahirnya akan ada pertambahan 10 tahun ala ma fi suhufil malaikah. Wa illa fala budda min tahaqquqi ma fi ilmihi kama fi min tahaqquqi ma fi ilmihi ta'ala kama yushiru lahu qauluhu ta'ala yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yani kalau tidak ya memang yang ada yang di ilmunya Allah mesti terjadi. Ay aslul lauhil mahfud wa huwa ilmuhu ta'ala alladzi la mahwa fihi wa la ihsan. Ayo ma fi da'i syai' yani. Bas wa ghairu hadza batilun, ini penting. Wa ghairu hadza batilun la yuqbalu ay wa ghairu ma dzukira min madhahibil mukhalifin li ahli sunnah ghairu mutabiqin lil waqi'. Yakni selain yang disebutkan daripada madhahib ahli sunnah, yakni
Di madhab selain madhab ahli sunnah, yakni di dalam masalah ini seperti madhabnya Mu'tazilah itu apa namanya batil. Apa saja madhabnya selain madhabnya ahli sunnah di dalam masalah ajal ini? Sila. Wa asyara musannifu bidzalika lirraddi ala ahli al-i'tizal fa inna lahum madzahib thalathah. Fa inna lahum madzahib salasah. Yang masyhur adalah madhab yang pertama, wa huwa madzhabul Ka'bi. Ayo. Wa huwa anna al-maqtula laysa bimayyitin li'anna al-qatla fi'lul 'abdi. Al-maqtul laisa bimayyitin, karena apa namanya? Qatl itu adalah fi'lul abad wal maut huwa fi'luhu ta'ala. Kematian adalah perbuatan Allah. Manusia apa namanya? Membunuh saja, tapi belum tentu dibunuh dia akan mati. Wastadalla dzalika biqaulihi wala immuttum au kutiltum. La immuttum, kamu mati atau dibunuh. Maknanya mati bukan dibunuh. Kalau mati itu dibunuh, untuk apa diatofkan? Itu aja diatofkan. Ahli sunnah bukan semacam itu. Wala immuttum bigoy disabab karena tua. Au kutiltum ay muttum bisababil qatl, semacam itu kalau ahli sunnah mentafsirkannya. Ayo. Fa innal atfa yaqtadil mughayarah wa ahli sunnah yaquluna al ma'na la imuttum suf min ghairi sabab au kutiltum bi amuttum bisabab. Fa innal Ka'bi annal maqtul lahu ajalan, ajalun bil qatl wa ajalun bil maut. Menurut Ka'bi ada dua ajal, ajalun bil qatl wa ajalun bil maut. Falau lam yaqtul la asya ila ajalihi bil maut. Lau lam yuqtal, kalau orang itu tidak dibunuh, dia akan hidup terhadap ajalnya. Jadi maknanya Zaidun sebenarnya ajalnya itu 100 tahun. Zaidun. Kalau dia dibunuh 80 tahun, coba dia tidak dibunuh, dia akan hidup sampai 100 tahun. Maknanya orang yang membunuh itu mengambil beberapa puluh tahun daripada umurnya Zaid. Lah karena itu dia itu karena mengambil umur kawannya itu yang dia bunuh itu, karena itu orang itu mendapat kisos. Kalau tidak semacam itu, kalau seumpamanya ajalnya itu karena memang sudah ajalnya, terus untuk apa adanya kisos? Untuk apa adanya adanya dia? Sufas Ka'bi istadalla falau kanal maut bi ajalihi lama tawajjaha alal qatil dhamun au kisosun au dia. Kalau memang matinya itu seperti apa yang dikatakan oleh ahli sunnah, meninggalnya orang yang dibunuh itu karena ajalnya, ya untuk apa adanya kisos, yang membunuh di kisos. Bukan saya yang menetikan kok karena sudah sampai ajalnya. Loh tidak, ahli sunnah tidak. Orang itu dapat ajal karena kasab. Li'annahu yaktasiba. Li'annahu yaktasiba. Walaupun yang membunuh kekuatan untuk membunuh diciptakan oleh Allah, matinya sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi sababun adi untuk kematian dia buat. Wa hadza huwa aslan mansya'ut taklif. Mansya'un taklif. الثاني مذهب جمهورهم وهو أن القاتل قطع على المقتول أجله فعندهم أن المقتول له أجل واحد وهو الوقت الذي علم الله موته فيه لولا القتل. yakni kalau Ka'bi kan ajalnya ada dua. Mazhab jumhur itu ajalnya hanya satu. Ajal yang diketahui oleh Allah 100 tahun ini. Tapi tiba-tiba dibunuh, akhirnya mengurangi ajalnya. Falau lam yaqtul la asya ilaihi qat'an. Kalau tidak dibunuh, dia akan hidup sampai 100 tahun. Ayo. فعندهم أن المقتول له أجل واحد وهو الوقت الذي علم الله موته فيه لولا القتل فلو لم يقتل لعاش إليه قطعا. Wallahu a'lam. Alaisa pendapat yang kedua itu yu'addi ilal jahl fi ilmillah, karena sebenarnya Allah sudah mengetahui 100 tahun, tapi tiba-tiba orang itu memotong daripada tidak sampai 100 tahun sudah meninggal duluan. Asalis mazhabu Abi Hudzail. Aywa. وهو أن المقتول أجله في ذلك الوقت فقط فعنده أن المقتول له أجل واحد وهو الوقت الذي Abil Hudzail ajalnya ya waktu dia dibunuh itu, bukan ajal yang diketahui oleh Allah. Kalau dia tidak dibunuh, dia akan hidup sampai segitu. Falau lam yuqtal lama tabadalal qatli qatlan. Kalau dia tidak dibunuh akan mati dengan dengan sebab-sebab yang lain. Wa bihadza takrir dhaharal farq baina madzahibil mu'tazilah wa madzabi ahli sunnah wa tadabbar. So, tengok mazhabnya ahli sunnah, kalau dia tidak dibunuh pada saat itu, mungkin dia hidup, mungkin dia tidak hidup, kita tidak tahu. Itu mazhabnya ahli sunnah.
Madhabnya Ka'bi ada 2 ajal. Ajalun bil qatl wa ajalun apa namanya? Bi ilmillah. Madhabnya Mu'tazilah ajalnya hanya ada 1 saja, wa huwa ajal yang ya'lamuhullah saja. Madhabnya Abil Hudzail ajalnya hanya 1, wa huwa ajalun bil qatl. Kalau dia tidak dibunuh, lamata bi ghairil qatl qat'an bas hadza huwa yani. Ada lagi pendapatnya apa namanya? Pendapatnya falasifah. Kejam. Tadi saya tengok adabnya kejap ya. Tadi sudah saya hadza huwa. Wal falasifah dhahabu ila anna lil hayawani ajalan tabi'iyan bi tahalluli rutubatihi wa intifa'i hararatihi al gharizataini wa ajalan ikhtiramiyah. Yani menurut falasifah makhluk hidup itu mempunyai 2 ajal. Ajal dengan normal, maknanya kalau Anda tidak sakit, tidak apa-apa, tubuh Anda itu akan sampai batasnya. Dan biasanya batasnya itu, cakap falasifah, 120 tahun. Akan tetapi ada namanya ajal ikhtiramiyah. Apa itu ajal ikhtiramiyah? Sebab Anda mati karena sebab selain tubuh Anda expired. Apa itu? Anda sakit atau apa? Wa ajalan ikhtiramiyah tata'addad bi ta'addudi asbabin la tuhsa minal amradi wal afat. Wal ajal tabi'iyah wa huwa fil insan fil aglab tamamu mi'atin wa ishrina sanah. 120 tahun. Wa qad ya'rid minal afat mislul barad al mujammid wal harul mudawwib. Yakni kadangkala manusia itu dingin sampai membeku atau panas sampai mencair, sampai dibakar. Wa anwa usumum wa asnafil tafarrukil ittisal wa su'il mizaj. Ketika ada perkara-perkara semacam ini yang seharusnya expirednya tubuh Anda itu 120 tahun, jadi hanya apa namanya 70 tahun, 80 tahun, semacam itu. Itu adalah pendapatnya siapa namanya? Pendapatnya falasifah. Beberapa ulama seperti Abi Ishaq al-Isfirayini mengatakan, kejap, mana tadi? Ustadz Abi Ishaq al-Isfirayini mengatakan bahasanya khilaf bainana wa bainal Mu'tazilah khilafun lafdi, dan sebagian daripada muhaqqiqin juga mengatakan bahasanya khilaf bainana wa bainal falasifah lafdiyun wa hadza khilaful dhahir wallahu a'lam. Kenapa kok lafzi khulu dalam kitab-kitab yang lebih tinggi? Yang perlu Anda pahami sekarang, ada beberapa pendapat di dalam apa namanya bagaimana meninggal menurut Mu'tazilah. Ajal menurut Mu'tazilah ada 3 pendapat, menurut ahli sunnah dan pendapat apa namanya falasifah. Sebagian ulama min kibar ahli sunnah wahwa Ustadz Abi Ishaq al-Isfirayini mengatakan bahwasanya khilaf antara ahli sunnah wal Mu'tazilah itu apa namanya lafzi, dan sebagian muhaqqiqin daripada Asy'ariyah juga mengatakan, saya tidak tahu siapa muhaqqiqin ini, mengatakan bahwasanya antara ahli sunnah, khilaf antara ahli sunnah dan falasifah itu juga apa namanya lafzi juga. Wa fi fannan nafsi sila wa fi fannan nafsi la nafkhi tulif wa istadhara subki baqaha alladhi urif macam itu baqaha alladhi urif. Wa fi fanan nafsi ladan nafkhi, yani dan di dalam fanan nafsi, yani pupusnya, hilangnya jiwa kita, roh kita ketika tiupan sangkakala Israfil, kan ada 2. Tiupan yang pertama semuanya hancur, tiupan yang kedua semuanya apa namanya hidup semua. Yang pertama itu nafkhatul fana, yang kedua adalah nafkhatul ba'ats. Ketika semua akan apa namanya, ketika ditiupkan yang pertama semuanya akan fana semua. Dan wa fi fannan nafsi ladan nafkhih tulif, dan di pupusnya dan binasanya jiwa-jiwa kita semua ketika tiupan Israfil yang pertama itu ukhtulifa. Apakah ada yang mengatakan fana kita punya jiwa, hilang kita punya jiwa, binasa? Ada yang mengatakan tidak binasa.
Wastadhara Subki, dan Imam Taqiyuddin As-Subki, ya, bukan Tajuddin As-Subki, Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki lebih alim daripada Tajuddin As-Subki. Cuma Tajuddin As-Subki lebih famous daripada Taqiyuddin As-Subki. Wastadhara Subki, ay Taqiyuddin As-Subki istadhar, ay yaj'al baqa'un nafas indan nafkhatil ula dhahiran. Loh, kenapa kok disebutkan? Punya beberapa ulama juga banyak yang mengatakan bako. Maksudnya ketika ditiup sangkakala Israfil, semua akan hancur kecuali beberapa perkara. Di antaranya adalah jiwa. Wahada wa jumhur pendapat ahli sunnah. Memang jiwa diciptakan untuk kekal. Ada awalnya, tidak ada akhirnya. Karena itu ketika Anda mati, nanti akan jiwa itu akan muna'am atau mu'adzab, di azab kubur akan diberi nikmat, akan diberi apa namanya azab, dan tidak mungkin semacam itu kecuali apa namanya dia itu yapko, dia itu terus ada. Loh, daripada semua di antara semua ulama ahli sunnah, kenapa yang disebutkan kok Taqiyuddin As-Subki? Karena li ilmihi, karena hadar rajul yuhaitu bil ma'kuli wal mangkul li uluwi ka'bihi wa rutbatihi dzukir Taqiyuddin As-Subki. Ayo. Wa maqalahu Subki huwal mukhtar inda ahli al-haq lan, yani wa huwal mukhtar inda ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya jiwa tidak akan binasa. Jiwa tidak akan binasa. Ada beberapa dalil akli walakin laisa hada mahalluh, yani. Ada dalil akli kenapa jiwa itu tidak binasa. Jangan yakni Subki, jangan Anda remehkan. Selain dalil akli juga ada dalilun akli. Wa inna ma khassahul musannif bi dzikr li tabahurihi fil funun hatta ahata bil ma'kuli wal mangkul. Karena Taqiyuddin As-Subki itu karena tabahur, dia terlampau pandai di dalam ma'kul wal mangkul sampai bisa menguasai semua. Wa qila innahu mujtahid mutlak. Qila mujtahid mutlak. Tapi yang Subki musbasid, yani. Aywa, yakni kullu man 'alaiha fan, ay kullu man 'alaiha fan, ay kullu ajsadin 'alaiha fan. Bukan arwah. Karena kan illa man syaa Allah, kecuali yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak fana. Di antaranya adalah apa namanya? Di antaranya adalah nafas ini, adalah jiwa ini. Wa tusamma nafkhatul ula nafkhatul fana wa la yabqa indaha hayyun illa mata in lam yakun mata qabla dzalik wa illa ghusyiya alaihi in kana mata qabla dzalik kal anbiya alaihi wassalatu wassalam illa masyaallah. Yakni yang belum pernah mati akan mati, yang sudah pernah mati akan pingsan seperti anbiya alaihi wassalatu wassalam, kecuali yang diinginkan oleh Allah daripada malaikatul arba'a ar-ru'asa wal huril ain bidadari wa Musa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Musa pernah soiko, pernah pingsan ketika di dunia, ketika nak minta tengok Allah Subhanahu wa taala itu. Marratan fa juzia biha, ya, ini sudah pernah pingsan sekali, maka nanti pada hari kiamat tidak akan pingsan lagi ketika nafkhatul ula. Fa jami'ul anbiya ba'dal maut ta'udu ilaihim arwahum thumma yughsha alaihim inda nafkhatil ula illa Musa lima hasallahu fid dunya. Yakni semua anbiya setelah meninggal, rohnya akan kembali lagi, kemudian ketika nafkhatul ula akan apa namanya? Pingsan, illa Nabi Musa alaihi salam. Kemudian malaikat Israfil akan meniup sangkakala kedua kalinya dan dinamakan nafkhatul ba'ats, dan semuanya akan apa namanya? Kembali dan masuk di tubuh masing-masing yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada yang apa namanya? Yang tersilap. Ayo. Nukaf, yakfi. Naktafi ila hadzal qadar insyaallah. Esok insyaallah kita akan teruskan di dalam masalah apa namanya? Ajbud dzanab. Lam yabqa ila qalil, ini naqra sari'an, ya, ini muskathir, ya, yumkin bagiya syahr aw syahrain sanukmil hadzal kitab insyaallah. Naktafi ila huna, abi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.